Hujan masih setia mengetuk atap rumah kayu itu sejak malam sebelumnya. Seolah langit pun enggan melihat tragedi yang akan terjadi di dalam rumah kecil bernama keluarga itu. Naila duduk di tepi ranjang, matanya kosong menatap lantai. Rambut hitamnya menjuntai lemas, pipinya pucat, bibirnya kering. Di tangannya tergenggam sehelai foto kecil, foto dirinya saat masih berseragam putih abu-abu. Ia terlihat ceria di dalamnya, tertawa bersama dua sahabatnya saat perpisahan sekolah. Di foto itu ada kilau harapan, ada masa depan. Tapi di cermin saat ini, yang tersisa hanyalah tubuh muda dengan jiwa yang nyaris mati. Di luar, suara ibunya terdengar bercampur dengan tamu-tamu yang mulai berdatangan. Para tetangga yang membawa hantaran, para ibu yang tersenyum penuh basa-basi sambil berbisik soal nasib baik Naila yang akan menikah dengan pria kaya. Mereka tak tahu apa-apa, atau memilih untuk tidak tahu. Pintu kamar diketuk. Ibu masuk sambil membawa baki berisi teh manis dan sepotong roti. "Naila, makan dulu nak." Naila tidak menjawab. Ibunya mendekat dan duduk di sampingnya. Wanita itu menggenggam tangan putrinya, tapi genggaman itu dingin. Bukan karena tubuhnya, tapi karena jarak hati yang tercipta dari pengkhianatan tanpa kata. "Kamu tahu, hidup ini nggak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan." Suara ibunya bergetar. "Kadang kita harus mengorbankan sesuatu demi kebaikan bersama." Naila menarik tangannya perlahan, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Hujan masih deras. Di luar sana para tetangga berkumpul di bawah tenda putih, sibuk mengatur kursi dan memajang janur kuning. Irama kendang mulai dipukul. Irama yang biasanya menyambut kebahagiaan, kini terdengar seperti genderang perang di hatinya. "Apa ibu pernah tanya, apa aku bahagia?" tanya Naila tanpa menoleh. Ibunya terdiam. "Apa ibu tahu rasanya menjadi barang tukar? Menjadi solusi dari masalah yang bukan aku buat?" Air mata jatuh dari pelupuk mata Naila. "Kenapa harus aku, Bu?" "Karena kamu perempuan." Suara ibunya pelan, nyaris tak terdengar. "Dan perempuan, Naila, harus kuat, harus tahu kapan harus menyerah demi keluarga." Naila tersenyum pahit. Ia merasa tercekik. Itu bukan kekuatan. Itu paksaan yang dibungkus dengan kata ikhlas. Di ruang tamu, Pak Rauf tampak gelisah. Lelaki itu mondar-mandir, sesekali menatap jendela dengan mata kosong. Dahinya penuh keringat meski cuaca dingin. Di depannya, setumpuk dokumen utang dan surat rumah yang hampir disita menumpuk seperti gunung dosa. Ia tidak jahat, tapi juga tidak cukup berani untuk menolak tawaran dari keluarga Haji Malik, seorang juragan kaya buta, mantan pejabat desa, yang katanya ingin istri muda agar ada yang merawatnya di usia senja. Imbalannya, semua hutang lunas, rumah kembali aman, bahkan adik Naila bisa kembali sekolah. Tapi berapa harga yang harus dibayar Naila? "Pak," suara istrinya memecah lamunan. "Naila, dia nggak bicara sepatah kata pun sejak semalam." Pak Rauf menghela napas berat. "Aku tahu, dia terluka, tapi dia akan mengerti kan? Dia akan memaafkan kita suatu hari nanti. Kalau tidak..." Lelaki itu tak menjawab. Ia menunduk. Mungkin ia tahu jawabannya. Tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Malam itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di lantai, membuka kotak kecil berisi surat-surat lamanya. Surat-surat yang dulu ia tulis untuk dirinya di masa depan. Tentang harapan, tentang universitas impian, tentang pria yang akan ia cintai dan cintai balik. Semuanya kini terasa seperti candaan tragis dari semesta. "Naila yang akan datang, kamu akan bahagia ya. Kamu akan punya hidup yang kamu pilih sendiri." Naila menangis dalam diam. Ia tahu, besok pagi ia akan bangun sebagai istri dari pria tua yang tak bisa melihatnya secara harfiah dan batiniah. Dan mungkin lebih menyakitkan dari pernikahan itu sendiri adalah menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar memperjuangkan dirinya untuk bebas. Ia berdiri di depan cermin,
menatap wajahnya sendiri. Ia mengangkat dagunya. Kau kuat, Naila. Bukan karena mereka menyuruhmu, tapi karena tak ada pilihan lain. Pukul 4 pagi, hujan berhenti. Langit mulai berwarna kelabu muda. Tapi di hati Naila, badai belum reda. Dan ketika suara azan subuh berkumandang, ia tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir ia menjadi dirinya sendiri. Setelah ini ia akan menjadi milik seseorang yang bahkan tak tahu warna matanya. Dan ia harus belajar mencintai kehampaan. Matahari tak sepenuhnya bersinar pagi itu. Langit tampak mendung seolah ikut menunduk malu menyaksikan pengantin perempuan berdiri kaku dalam balutan kebaya putih yang lebih pantas disebut kain duka. Naila berdiri di pelaminan, di samping seorang pria tua yang bahkan tak menoleh ke arahnya. Wajah Haji Malik tenang, matanya tertutup oleh kacamata hitam. Senyumnya datar. Ia hanya mengangguk dan menjabat tangan para tamu. Sementara Naila berdiri seperti patung, tubuhnya tegak, tapi jiwanya berlutut. Selamat ya Naila, beruntung sekali kamu. Ucapan-ucapan selamat berdatangan, tapi tak satu pun menenangkan. Semua terdengar seperti ironi, seperti ejekan lembut yang dibungkus dengan pita. Ibunya tersenyum dari kejauhan, matanya sembab tapi dipaksa bahagia. Ayahnya berdiri diam, menghindari pandangan anak gadisnya. Dan di tengah keramaian itu, Naila hanya ingin kabur. Tapi kemana? Rumah Haji Malik berdiri megah di tepi desa. Dindingnya tinggi, pagar besi kokoh, halamannya luas. Tapi ketika Naila pertama kali menginjakkan kaki di dalamnya, tak ada rasa kagum sedikit pun. Yang ia rasakan hanyalah dingin. Dingin yang bukan dari marmer lantai, tapi dari kehampaan yang menggantung di udara. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan hangat. Hanya derap pelan langkah para pembantu yang menunduk hormat, dan suara jam dinding yang berdetak pelan, menandai setiap detik hidup Naila yang baru saja ditarik dari dirinya. Kamar pengantin berada di lantai 2, ruangannya besar, ranjangnya tinggi dan berspray putih. Di sisi kanan ada kursi roda, di sisi kiri tongkat, semuanya begitu asing, bahkan menyeramkan. Silakan istirahat, kata Burum, pembantu setia Haji Malik. Bapak biasanya tidak banyak bicara, tapi dia orang baik, asal tidak dilawan. Naila hanya mengangguk, matanya menelusuri setiap sudut ruangan, berharap ada celah untuk bernafas. Tapi ruang itu menyesakan. Setelah semua orang keluar, Naila menutup pintu kamar dan berjalan ke cermin. Ia membuka kerudungnya pelan, lalu menatap wajah sendiri yang terlihat seperti orang asing. Selamat datang di penjara, Naila. Malam turun cepat, dan dalam gelap, Naila mendengar suara pintu terbuka. Langkah tongkat menyusup masuk ke kamar. Haji Malik berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegap untuk seorang tua, tapi langkahnya pelan. Ia duduk di sisi ranjang tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, mendengarkan. Aku tidak buta sejak lahir, katanya tiba-tiba. Naila menoleh, terkejut. Baru 10 tahun terakhir, dunia mulai memudar satu demi satu. Cahaya jadi silau, warna jadi abu, lalu hilang. Ia menarik napas panjang. Kau pasti benci berada di sini. Aku bisa merasakannya dari caramu diam. Naila tidak menjawab, ia hanya menunduk. Aku tidak minta engkau mencintaiku, aku hanya minta engkau tidak lari. Itu bukan permintaan, itu peringatan. Haji Malik lalu berdiri, berjalan ke kursi dekat jendela dan duduk menghadap keluar. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, tapi malam-malam berikutnya mungkin berbeda. Naila menangis dalam diam malam itu. Tangis yang tidak histeris, tapi lirih dan menusuk. Ia menutup wajah dengan bantal, mencoba membungkam isak yang terus meledak dari dada. Ini bukan pernikahan, ini bukan rumah, ini kuburan hidup. Ia merindukan dunia luar. Ia merindukan kebebasan. Ia merindukan dirinya sendiri. Tapi semuanya telah dikubur di bawah janur kuning, di hari yang katanya penuh berkah. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, tak seorang pun mencarinya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat.
Naila tidak pernah keluar rumah. Haji Malik tidak pernah mengajaknya bicara, kecuali hal-hal penting. Para pembantu hormat tapi tak berani dekat. Ia makan sendiri, membaca sendiri, hidup sendiri, dalam sunyi yang menusuk jiwa. Ia mencoba menulis, tapi kata-kata terasa hambar. Ia mencoba berdoa, tapi Tuhan pun terasa jauh. Suatu sore, ia berdiri di balkon, menatap pohon jambu di halaman belakang. Daunnya bergoyang pelan, dan untuk pertama kalinya Naila berpikir, bagaimana kalau aku jatuh dari sini? Akan ada yang peduli? Tapi ia tidak melompat, bukan karena ia takut mati, tapi karena ia tidak ingin dunia mengira bahwa ia bahagia sampai akhir. Ia ingin tetap hidup, agar semua orang tahu bahwa ia tidak pernah memilih ini. Dan mungkin dengan tetap hidup, akan ada hari di mana ia bisa memilih kembali. Hari di mana hidupnya tak lagi ditentukan oleh hutang, atau janji, atau pria tua yang duduk di sudut rumah tanpa cahaya. Sudah 2 minggu sejak Naila tinggal di rumah besar itu. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Waktu berjalan lambat, seperti pasir yang jatuh satu demi satu dalam jam pasir besar. Hari-hari dilalui dalam diam, dalam rutinitas kosong tanpa rasa. Bangun, sholat, sarapan sendiri, duduk di taman, makan siang, duduk lagi, lalu tidur dengan air mata yang sama. Haji Malik jarang bicara, tapi saat ia bicara, suaranya selalu tenang, terlalu tenang. Suara yang tak pernah bertanya, "Kau bahagia?" atau "Apa kau baik-baik saja?" melainkan hanya perintah sederhana, "Makanlah. Besok ikut aku ke pengajian. Kenakan kebaya yang kupilihkan." Naila menurut. Tapi hari itu sesuatu dalam dirinya pecah. Malam itu, Naila baru saja selesai mencuci rambut. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, membasahi punggung tipisnya. Ia duduk di meja rias, menatap cermin, menatap mata sendiri. Mata yang kini tampak asing dan lelah. Pintu terbuka. Langkah tongkat itu masuk lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Haji Malik berdiri di ambang pintu, mengenakan baju koko putih dan sarung gelap. Wajahnya tenang, tangannya menyentuh dinding perlahan, mencari arah. "Aku ingin kita mulai hidup sebagai suami istri," katanya tanpa basa-basi. Darah di tubuh Naila seolah berhenti mengalir. "Apa maksudmu?" Suaranya gemetar. "Bukankah sudah cukup waktu untuk menyesuaikan diri?" Naila berdiri, menatap pria itu dengan mata membara. "Kau ingin aku tidur denganmu? Kau bahkan tidak tahu warna mataku." Suaranya meninggi, pertama kalinya sejak pernikahan. Haji Malik mengernyit. "Aku mungkin tak bisa melihat Naila, tapi aku tahu apa hakku." "Hak?" Naila tertawa getir. "Kau pikir karena kau menikahiku, tubuhku otomatis jadi milikmu? Bukan hanya tubuhmu, tapi hidupmu." Seketika ruangan terasa sempit. Naila melangkah mundur. Ia menatap pria itu dengan jijik dan kemarahan yang selama ini ia simpan dalam dada. "Dengarkan aku baik-baik," katanya dengan suara bergetar. "Aku mungkin tidak punya pilihan saat mereka menyerahkan aku padamu. Tapi aku masih punya satu hal yang belum kau ambil dariku, yaitu hatiku, dan kau tidak akan pernah memilikinya." Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Haji Malik tidak berteriak, ia tidak memukul, tapi diamnya lebih dingin dari tamparan. Ia hanya berdiri, lalu berkata pelan, "Jika kau ingin menjadikan rumah ini neraka, maka bersiaplah tinggal di dalamnya selamanya." Dan ia pergi, meninggalkan Naila dengan napas terengah, tubuh gemetar dan dada yang nyeri seperti habis terbakar. Ia jatuh di lantai, menangis sejadi-jadinya, tubuhnya meringkuk. Di luar hujan turun lagi seperti langit tak pernah berhenti berduka bersamanya. Keesokan paginya, semua berubah. Makanan yang biasa disiapkan untuk Naila kini tidak lagi dikirim ke kamar. Pelayan-pelayan menjadi lebih kaku. Haji Malik tidak menyapa. Ia duduk di ruang tamu membaca kitab, pura-pura tak peduli. Tapi Naila tahu, pria itu sedang bermain kekuasaan. Hari-hari berikutnya, kamar Naila semakin sunyi. Ia dikurung tanpa kata dikurung. Tidak dilarang pergi, tapi juga tidak diberi ruang.
Tidak dibentak, tapi terus diabaikan, dan itu lebih menyakitkan daripada dicaci. Satu malam, Naila berdiri di depan cermin lagi. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Ia menatap bayangannya sendiri lalu bertanya, "Berapa lama aku bisa bertahan di tempat ini tanpa kehilangan diriku sepenuhnya?" Ia berpikir tentang kabur, tapi kemana? Dunia luar tak menginginkannya. Keluarganya sudah menjualnya, dan tak ada pintu yang benar-benar terbuka untuk perempuan yang dianggap istri seseorang. Ia mengelus dada sendiri, lalu membisikkan satu kalimat, "Aku akan bertahan, tapi bukan untuk dia, untuk diriku sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila mengambil kertas kosong dan mulai menulis kembali. Bukan puisi, bukan harapan, tapi kesaksian tentang hidup yang dicuri darinya. Tentang cinta yang tidak pernah tumbuh, tentang seorang perempuan muda yang masih ingin hidup meski hanya di atas kertas. Hari itu langit muram sejak pagi. Langit seolah enggan membuka matanya. Angin lembab menerobos dari sela-sela jendela, membawa aroma tanah basah dan kecemasan yang tak bernama. Burung-burung pun enggan berkicau, seolah tahu akan ada badai yang bukan berasal dari langit, melainkan dari dalam rumah itu. Naila duduk di atas kursi rotan tua di tepi jendela kamarnya, memeluk lututnya sendiri. Rambutnya kusut, matanya sembab, dan kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Jemarinya memegang erat sebuah buku catatan lusuh, tempat ia menuangkan semua luka dan kerinduan yang tak bisa ia sampaikan pada siapapun. Ia sudah tak tahu lagi berapa kali ingin menjerit, tapi suara itu selalu tertelan di tenggorokan. Ia adalah istri seorang lelaki tua buta yang bahkan tidak tahu warna matanya. Hidupnya di penjara dalam rumah besar yang tak pernah benar-benar jadi rumah. Wajahnya tak pernah ditatap dengan cinta. Namanya hanya dipanggil bila dibutuhkan, seolah ia barang yang sudah dibeli dan harus berguna sesuai harga yang dibayar. Namun hari itu berbeda. Ada sesuatu yang menggumpal di dadanya. Rasa ingin tahu, marah dan getir bercampur jadi satu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menikah, ia ingin tahu siapa pria itu sebenarnya. Malam hari, rumah itu hening, terlalu hening. Haji Malik sedang tertidur di kamar sebelah, dan Naila melangkah pelan keluar kamar, berjalan menyusuri koridor dengan kaki telanjang agar tak menimbulkan suara. Di ujung lorong, ada pintu kayu tua yang selama ini selalu tertutup rapat. Pintu ruang kerja Haji Malik. Jantung Naila berdebar, tapi ia tetap membuka pintu itu. Pelan, nyaris tanpa suara. Ruang itu remang-remang, bau buku tua menyeruak. Dinding penuh rak, semua berisi kitab-kitab agama, buku hukum warisan kolonial, dan beberapa bingkai foto hitam putih. Di pojok ruangan, ada satu kotak kayu kecil berdebu. Naila mendekat, membuka tutupnya dengan hati-hati. Dan disitulah ia menemukan serpihan masa lalu. Foto-foto wanita muda dengan senyum yang tulus. Surat-surat bertulisan tangan dengan tinta mulai luntur. Dan di antara semuanya, ada sebuah surat yang terlipat rapi. Bertuliskan nama, Siti Maemunah. Tangan Naila gemetar. Siti Maemunah. Nama itu pernah ia dengar disebut-sebut ibunya dulu. Hanya sepintas, seperti nama hantu yang tabu untuk dibicarakan. Ia membuka surat itu. "Bang, aku tak tahan. Aku mencintaimu, tapi aku takut padamu. Kau terlalu mengekang. Aku ingin pergi. Hanya sebentar, untuk menghirup udara. Tapi kau tak percaya padaku. Aku manusia, Bang, bukan milikmu." Napas Naila tercekat. Perempuan itu adalah seperti dirinya, dan perempuan itu pernah mencoba kabur, tapi ia tidak pernah kembali. "Letakkan surat itu." Suara berat itu terdengar dari ambang pintu. Naila menoleh cepat. Haji Malik berdiri di sana, tubuhnya membeku, tongkatnya mencengkeram kuat. Meski ia buta, ia seperti tahu segalanya. "Apa kau mengintipku?" Naila menahan amarah, tapi suaranya pecah. "Aku tahu langkahmu. Kau berpikir kau tak terdengar. Tapi aku mendengar hati yang berdetak keras karena rasa bersalah." "Karena takut, bukan bersalah," jawab Naila cepat. Matanya berkaca-kaca.
"Siapa Siti Maemunah?" Sunyi. Lalu pria itu berjalan pelan masuk ke ruangan. Ia meraba kursi di dekat meja dan duduk. Nafasnya berat. "Siti adalah istri pertamaku. Ia seperti kamu, muda, cantik, hidup. Tapi dia juga liar, terlalu bebas, terlalu keras kepala." Ia menarik napas dalam-dalam. Dia kabur, mengendarai motor pinjaman dari adiknya. Truk melindasnya 2 jam setelah dia tinggalkan rumah. Dan aku kehilangan 2 hal dalam hidupku hari itu. Istriku dan mataku. Naila terpaku, tapi tidak terharu. "Kau menyamakan aku dengan dia. Kau mirip dia. Dan kau pikir kau bisa menyelamatkanku seperti bentuk penebusan atas kesalahanmu kepada dia?" Suara Naila meninggi, tangannya gemetar. "Yang kau lakukan bukan menyelamatkan. Kau menjadikan aku boneka pengganti. Aku bukan bayangan dari perempuan yang sudah mati. Aku Naila. Aku hidup, berdarah, dan ingin dicintai karena aku. Bukan karena aku mirip istrimu yang sudah mati." Haji Malik terdiam. Tubuhnya seolah makin tua. Tapi matanya yang kosong tetap mengarah ke suara Naila, seolah menatap dalam cara yang menyeramkan. "Aku tak tahu caranya mencintai yang benar, Naila," katanya pelan. "Aku hanya tahu menjaga, dan menjaga bagiku adalah menahan. Dan dalam menahan itu, kau menyiksa, kau menghancurkan aku pelan-pelan." Suara Naila pecah jadi tangis. "Aku ingin keluar, aku ingin hidup. Bahkan kalau hidup itu penuh luka, setidaknya lukanya ku buat sendiri." Malam itu Naila mengemasi barang-barangnya, tapi bukan karena marah. Ia merasa seperti bangkai yang harus diselamatkan dari pembusukan lebih lanjut. Saat ia keluar dari kamar, Haji Malik berdiri menunggu di lorong. "Kau tahu dunia luar tidak akan menerimamu seperti aku menerimamu," katanya lirih. "Aku lebih baik ditolak dunia daripada dipeluk oleh orang yang mencintaiku dengan luka." Mereka saling diam sejenak. Lalu Naila melangkah pergi. Hujan turun deras. Langit menumpahkan kesedihan seperti ikut meratapi takdir yang tak bisa diselamatkan. Naila berjalan di tengah malam, tanpa tujuan. Hanya berbekal tekad dan luka yang terlalu berat untuk dibawa pulang. Setiap tetes hujan seperti bilur di kulitnya. Tapi ia tetap melangkah. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, langkah itu terasa miliknya sendiri. Langit pagi tampak seperti kanvas abu-abu yang lupa diberi warna. Hujan semalam menyisakan genangan, jalanan licin, dan udara yang menusuk tulang. Di trotoar basah itu, Naila berjalan menyusuri kota asing yang dingin, membawa tubuh dan hati yang sama-sama lebam. Pikirannya berkabut, tubuhnya lunglai. Ia tak tahu harus kemana, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa yang tidak ia inginkan lagi. Ia tak ingin kembali menjadi bayang-bayang istri lama seseorang. Tak ingin dicintai karena mirip. Tak ingin hidup di bawah atap yang dipenuhi rahasia dan luka yang tidak ia buat. Langkahnya berhenti di depan sebuah bangunan tua bercat biru muda. Di plang kecil di depannya tertulis, "Rumah Harapan, tempat bagi perempuan yang ingin memulai ulang hidupnya." Tanpa pikir panjang, ia mengetuk pintu. Beberapa hari kemudian, Naila tinggal di kamar sempit di lantai 2 rumah singgah itu. Tempat tidur kecil, meja kayu reyot, dan sebuah jendela yang menghadap ke taman penuh bunga liar. Setiap malam, ia duduk di tepi jendela itu sambil menulis. Bukan menulis puisi atau cerita cinta, tapi menulis semua luka. Menulis tentang hari ia dinikahkan dengan paksa. Tentang malam pertama yang sunyi dan dingin. Tentang mata buta yang tidak pernah melihatnya, tapi seolah mengekangnya dari dalam kegelapan. Tulisannya bukan sekadar pelarian, tapi bentuk perlawanan. Buyus, pengelola rumah singgah, sering datang membawakan teh hangat. "Kalau kamu bisa menulis semua itu," kata Buyus suatu malam, "artinya kamu masih hidup, nak. Luka paling gelap pun bisa berubah jadi cahaya. Kalau kamu berani menatapnya."
Di tempat itu, Naila bertemu banyak perempuan. Ada yang lebam di wajah, ada yang bisu karena trauma. Ada juga yang sedang hamil anak dari pria yang menyiksanya. Tapi mereka semua satu suara dalam diam. Mereka bertahan. Dan perlahan, Naila merasa ia bukan sendiri. Sampai suatu sore, kabar itu datang. Haji Malik jatuh di kamar mandi. Kepalanya terbentur dan sekarang terbaring koma. Yang membuat Naila tercekat adalah dia memanggil namanya terus-menerus sebelum tak sadarkan diri. Malam itu Naila tidak bisa tidur. Ia membenci pria itu, tapi juga kasihan. Ia takut kembali, tapi juga takut membiarkannya pergi tanpa penutupan. Kalau kamu tidak pergi, kamu akan menyesal seumur hidup, kata Buyus. Bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kamu layak bebas dari semua yang belum selesai. Keesokan harinya, Naila duduk di bangku rumah sakit. Udara di dalam ruangan itu dingin dan penuh bau alkohol. Di balik tirai putih, pria itu terbaring lemah. Rambutnya makin putih, kulitnya pucat, dan matanya yang kosong tetap terbuka, menatap langit-langit yang tak pernah bisa ia lihat. Naila duduk di sisi ranjang. Haji Malik, katanya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Aku di sini. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan mereka, pria tua itu tersenyum. Bukan senyum licik, bukan senyum menguasai, tapi senyum penuh luka dan penyesalan. Aku menyesal, bisiknya. Aku pikir, dengan menjadikanmu istriku, aku bisa menebus masa lalu. Naila menatap wajah pria itu dengan mata yang berkaca-kaca. Kau tidak bisa menebus kesalahan masa lalu dengan menyandera masa depan orang lain. Hening. Aku tahu, jawabnya lirih, tapi terlambat ya. Naila mengangguk pelan, tapi tidak terlalu terlambat untuk melepaskan. Haji Malik menggenggam tangan Naila dengan sisa tenaga terakhirnya. Genggaman itu rapuh, seperti rantai yang akhirnya dilepaskan. Dan dengan napas berat, ia berkata, "Pergilah Naila, tapi ingat, jangan biarkan siapapun membungkam hatimu lagi." Pria itu meninggal 3 hari kemudian, dalam sunyi, tanpa kerabat, hanya dengan satu surat wasiat yang ia titipkan pada perawat. Berikan rumah itu padanya. Itu bukan penebusan, tapi agar ia punya tempat untuk memulai. Naila menatap rumah itu dari luar. Rumah besar yang dulunya terasa seperti penjara, kini tampak seperti lambang kemenangan. Ia tidak tinggal di sana. Ia menjualnya, dan hasilnya ia gunakan untuk membangun sebuah rumah kecil. Rumah perlindungan bagi gadis-gadis muda yang nyaris dipaksa menikah oleh keluarga. Namanya Rumah Siti. Dinamai bukan hanya untuk mengenang istri pertama Haji Malik, tapi untuk mengenang semua perempuan yang pernah hilang dalam senyap.